Oke, kita lanjutkan listening kita ya, teman-teman. Jadi hari ini kita ada listening bagian kedua, oke? Seperti biasa, kita review sebentar. Jadi listening nanti, namanya listening comprehension ya, teman-teman, bukan cuma mendengarkan, tapi memahami, seperti itu. Jadi teman-teman mendengarkan suatu pembicaraan, kemudian diikuti pertanyaan yang berhubungan dengan, eee, percakapan itu tadi, kemudian, pertanyaannya tidak ditulis ya, teman-teman. Jadi yang teman-teman lihat di lembar jawaban sambil mendengarkan audionya itu adalah hanya pilihan A, B, C, D-nya saja, ya teman-teman. Nah, kemudian listening nanti itu dibagi menjadi 3 bagian. Jadi dari 50 soal itu nanti, dibagi menjadi 3, yaitu part A, part B, sama part C. Part A itu nanti, eee, namanya short conversations atau percakapan pendek. Jadi ada 2 orang, si A dan si B ya, si A ngomong, si B menjawab, cewek cowok ya mereka, teman-teman. Kemudian diikuti sama, apa namanya, pertanyaan. Jadi pertanyaannya tidak ditulis tapi dibacakan. Kemudian teman-teman konsentrasi ya, kemudian fokus juga dengan pembicara kedua, walaupun jangan tertinggal dengan pembicara pertama juga ya, teman-teman. Karena biasanya pembicara kedua itu jawabnya menggunakan perumpamaan, seperti itu. Kemudian teman-teman juga hati-hati dengan distractors atau pengecoh di pilihan ganda. Nah, ini sering sekali ya, walaupun nggak selalu teman-teman, sering sekali yang satu kata atau dua kata yang dikatakan sama si B, entah yang bunyinya sama atau memang kata itu ditulis lagi di salah satu di pilihan A, B, C, D. Nah, tapi biasanya jawaban yang mengandung kata yang kita dengar oleh si B, itu biasanya malah Eee, salah yang ada di pilihan ganda. Biasanya malah jawabannya itu menggunakan kata-kata lain, teman-teman, tapi artinya sama, seperti itu. Atau nyebutnya kita sinonim ya, atau paraphrase, seperti itu. Kemudian, part B yang hari ini kita akan pelajari namanya long conversations atau percakapan panjang ya, teman-teman. Kemudian, besok, eee, atau listening bagian ketiga itu namanya long talks atau monolog, seperti itu. Nah, part part E itu paling banyak ya teman-teman, eee, dari 50 soal listening, part E ini nomor 1 sampai nomor 30 dan vocabnya lumayan ringan karena, kosakata atau vocab yang dipakai itu adalah vocab sehari-hari, seperti itu ya. Jadi lebih lebih mudah dan kalau teman-teman bandingkan dengan percakapan bahasa Inggris yang asli, misalnya teman-teman seneng nih lihat movie atau dengerin lagu dalam bahasa Inggris misalnya. Nah itu TOEFL ini termasuk pelan teman-teman, jadi, enak seperti itu. Oke, makanya saya sarankan untuk melatih TOEFL ini, ya teman-teman boleh sambil nonton film, sambil dengerin musik, itu sambil ditirukan atau pakai subtitle nggak apa-apa. Jadi untuk melatih, listening-nya kita, seperti itu. Kemudian, nah yang hari ini kita akan pelajari part B ya, teman-teman, namanya long conversations. Nah ini mirip kayak part A, ya. Jadi tetap ada 2 orang nanti, si A dan si B, cewek cowok juga, teman-teman. Nah bedanya sama bedanya sama part A atau yang sebelumnya kita pelajari, part B ini nanti extended atau, eee apa ya, berlanjut teman-teman. Jadi si A ngomong, kemudian dijawab sama si B, dijawab lagi sama si A, dijawab lagi sama si B sampai pembicaraan mereka selesai, sampai, pokoknya selesai atau pokok pembicaraannya selesai, seperti itu. Nah untuk part B ini, satu audio itu umumnya diikuti 4 pertanyaan. Jadi satu percakapan langsung diikuti 4 sekaligus. Jadi memang di part B ini nanti, menuntut pemahaman teman-teman ya, bukan ingatan teman-teman, no. Kalau kita paham kita pasti ingat, ya. Tapi kalau misalkan kita ngingat-ingat biasanya malah, kacau. Jadi saran saya jangan diingat-ingat karena informasinya nanti ada 2 kubu teman-teman, si A dan si B mengenai satu topik, seperti itu. Dan part B ini paling sedikit di antara 3 bagian, listening, part B ini paling sedikit teman-teman. Jadi di part B nanti hanya ada 2 audio. Jadi audio 1 sama audio 2 ya, atau nomornya kalau untuk soalnya itu nomor 31 sampai 38,
seperti itu. Itu umumnya ya. Kemudian tips dari saya, jadi sambil teman-teman mendengarkan audionya ya, teman-teman tetap fokus, apalagi untuk yang extended ini agak lebih panjang ya, sambung menyambung seperti itu, pasti percakapan saat ini misalnya ya, yang kita dengar saat ini, ada hubungan yang barusan kita dengar. Yang nanti pun ada hubungan dengan yang saat ini kita dengar. Namanya percakapan pasti interaksi, apa namanya, interaktif. Ada apa namanya, ada linknya, ada penghubungnya seperti itu. Jadi sambil mendengarkan, teman-teman sambil kelompokkan ya informasi berdasarkan pandangan setiap pembicara si A dan si B mengenai satu topik yang mereka bicarakan. Oke, si A itu pro atau enggak atau kontra mengenai topik yang mereka bicarakan. Si B bagaimana? Seperti itu. Nah, untung-untung jika percakapan itu hanya tanya jawab, teman-teman. Atau dialog seperti interview seperti itu. Jadi salah satu pihak itu hanya bertanya, yang satunya itu kayak curhat seperti itu. Jadi teman-teman fokus sama yang curhat, sama yang nyeritain. Kenapa? Karena nanti pertanyaannya di 4 nomor itu hanya mengulang pertanyaan yang nginterview, yang pihak bertanya, seperti itu. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan ada yang satu tanya, yang satu menjawab, fokus sama yang menjawab, oke? Kemudian, nah nanti ketika teman-teman mendengarkan audionya, teman-teman itu bisa melihat pilihan ABCD-nya, teman-teman. Dari 4 soal itu teman-teman bisa melihatnya. Ya, setiap audio kan 4 soal tuh. Nah, nanti teman-teman bisa melihat ABCD dari keempat soal. Nah, ada 2 tips. Kalau teman-teman udah merasa listening ini sesuatu yang biasa, sambil mendengarkan teman-teman boleh sambil memahami atau mengecek pilihan ABCD. Ya, pasti urut kok teman dari awal pertanyaan pertama sampai pertanyaan keempat itu urut dari percakapan awal sampai percakapan akhir. Seperti itu, nggak diacak-acak. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman awam atau baru-baru ini latihan listening dalam bahasa Inggris, saran saya nggak usah perhatikan apapun termasuk pilihan ABCD yang ada di layar, atau kalau teman-teman ngambil yang di offline ya di kertas soal teman-teman jangan diperhatikan, teman-teman tutup mata aja biar fokus seperti itu ya. Karena saya dulu pertama-tama juga sambil mendengarkan membaca pilihan ABCD itu memecah konsentrasi teman-teman, jadi kadang kita lupa tadi apa ya seperti itu, karena kita fokusnya, mata kita fokusnya ke pilihan ABCD seperti itu. Tapi kalau udah terbiasa teman-teman dengan listening sambil baca pilihan ABCD itu kita bisa memprediksi jenis soalnya. Jadi ini nanti jawabannya kalau nggak ini ya ini, seperti itu. Udah kelihatan, tinggal nunggu nanti ketika soalnya dibacakan, seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut ke praktek latihan buat teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silakan teman-teman. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, mari kita latihan seperti biasa ya. Nah, nanti untuk jawabannya teman-teman jangan kirim satu-satu ya, langsung jadi misalnya nih nomor 31 terjawab, jangan di-enter langsung, ditulis di chat dulu tapi jangan di-enter langsung. 32 terjawab, jangan di enter langsung. 33 belum terjawab ya dikosongin, nggak apa-apa untuk sementara ya. Tapi kalau tes nanti saran saya jangan ada yang dikosongin. Kemudian 34, nah baru sudah dijawab di enter. Jadi jawabannya 4 jawaban nanti terkirim baru di enter. Seperti itu. Oke. Oke, mari kita mulai teman-teman. Silahkan dicoba dulu ya, karena listening ini adalah skill atau keterampilan, maka teman-teman harus berlatih terampil atau harus praktek. Jangan takut salah. Silahkan teman-teman. Now we will begin Part B with the first conversation. Questions 31 through 34. Listen as a man and woman discuss a haircut. Hi, Bob. Your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it? A bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter. When I look in the mirror, I don't even know who's looking back at me. So you got your hair cut, but you didn't get the haircut that you wanted. This is not even close to the haircut that I wanted. I asked to have my hair trimmed just a little bit, and the hairstylist really went to town.
When I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair, on the floor. I couldn't believe it. Well, what did you say to the hairstylist? What could I say? The hair was already cut off. I couldn't exactly say, please put it back on, although that's exactly what I did want to say. Well, at least your hair'll grow back soon. That's what everyone is saying to me. It'll grow back. It'll grow back. But it won't grow fast enough to make me happy. Maybe after you get used to it, you'll like it a bit more. Number 31. What seems to be true about Bob's haircut? Number 32. How does Bob seem to feel about his haircut? Number 33. What did Bob see on the floor? Number 34. What do people keep saying to Bob? Baik, silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat sedapatnya dulu ya. Kalau misal baru nemu 2 soal nggak apa-apa, 3 soal nggak apa-apa, 4 soal malah bagus ya. Silahkan teman-teman sedapatnya dulu, salah nggak apa-apa ya. Oke, ada jawaban AC/DC, ada juga ACDA, ACDA, CADC. Oh ya, ada ACDC juga, ada DCCC, ada ACDA, DBB, ada A, skip, DC juga. Baik, anyways, kita dengarkan dulu bareng-bareng ya dengan skripnya, and then we discuss it together, okay? Hi, Bob. Your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it? A bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter. When I look in the mirror, I don't even know who's looking back at me. So you got your hair cut, but you didn't get the haircut that you wanted. This is not even close to the haircut that I wanted. I asked to have my hair trimmed just a little bit, and the hairstylist really went to town. When I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair, on the floor. I couldn't believe it. Well, what did you say to the hairstylist? What could I say? The hair was already cut off. I couldn't exactly say, please put it back on, although that's exactly what I did want to say. Well, at least your hair'll grow back soon. That's what everyone is saying to me. It'll grow back. It'll grow back. But it won't grow fast enough to make me happy. Maybe after you get used to it, you'll like it a bit more. Oke, itu tadi ya teman-teman. Jadi si cewek dia nyapa Bob. Hi Bob, your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it? Halo Bob, rambutmu kelihatan bagus. Ini agak pendekan atau sedikit pendekan dibandingkan biasanya kan? Kemudian Bob menjawab dengan kesal ya. Dia bilang a bit shorter. I don't think so. It's a lot shorter. When I looked in the mirror, I don't even know who's looking back at me. Agak pendekan katamu? Seperti itu ya. Aku rasa tidak demikian. Ini tuh jauh lebih pendek. Ketika aku lihat ke cermin, aku bahkan tidak tahu siapa yang melihat balik ke arahku. Kemudian si cewek dia bilang, so you got your haircut, but you didn't get the haircut that you wanted. Jadi kamu tuh potong rambut, tapi kamu nggak mendapatkan potongan rambut yang kamu inginkan. Kemudian Bob menjelaskan, this is not even close to the haircut that I wanted. I asked my hair to have my hair trimmed just a little bit, and the hairstylist really went to town.
When I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair on the floor. I couldn't believe it. Ini tuh bahkan tidak mendekati potongan rambut yang saya inginkan. Saya meminta rambut saya dipangkas sedikit saja. Dan hairstylistnya itu benar-benar went to town, itu idiom, teman-teman. Go to town itu artinya menggila atau lepas kendali, lepas kontrol. Seperti orang gila seperti itu ya, mohon maaf. Jadi itu idiom, teman-teman. Kemudian atau kalau orangnya senang berarti overexcited. Jadi went to town itu seperti kegirangan seperti itu ya. Tapi di sini artinya went to town secara konteks dia menggila. Kemudian ketika aku melihat ke bawah, ke arah lantai, ada banyak tumpukan rambutku di lantai. Aku nggak bisa percaya itu, kata Bob seperti itu. Si cewek terus bertanya, well, what did you say to the hairstylist? Terus apa yang kamu katakan ke hairstylistnya? Bob masih kesel, dia bilang, what can I say? The hair was already cut off. I couldn't exactly say, please put it back on, although that's exactly what I did want to say. Apa yang bisa saya katakan, rambutnya udah dipotong. Aku nggak bisa ngomong, tolong balikin lagi rambutku, meskipun sebenarnya itu yang benar-benar aku ingin katakan. Kemudian si cewek bilang, well, at least your hair grow back soon. Setidaknya rambutmu bakalan tumbuh lagi segera kok. Nah, terus Bob masih kesel, dia bilang, that's what everyone is saying to me. It will grow back, but it won't grow fast enough to make me happy. Itu adalah apa yang orang-orang terus-menerus katakan padaku. Itu bakalan tumbuh lagi, Tapi itu tidak akan tumbuh dengan cukup cepat untuk membuatku senang. Dan si cewek bilang, maybe after you get used to it, you like it a bit more. Kamu mungkin setelah kamu terbiasa, get used to itu expression ya, teman-teman. Atau be used to, itu artinya adalah mulai terbiasa, seperti itu. Jadi mungkin setelah kamu mulai terbiasa dengan rambut barumu, kamu akan menyukainya sedikit, seperti itu. Nah, kita lihat soal number 31. Number 31. What seems to be true about Bob's haircut? Nah, what seems to be true about Bob's haircut. Jadi apa yang benar di antara ABCD ini mengenai potongan rambutnya Bob, ya. Nah, kita cek teman-teman. Yang alpha, the haircut is unusually short. Unusually itu artinya sama kayak extremely, teman-teman. Sama kayak very, sama kayak really, seperti itu. Sangat artinya ya. Kalau diartikan, potongan rambutnya itu sangatlah pendek. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang alpha. Karena tadi si cewek dia bertanya, hey Bob, your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it? Halo Bob, rambutmu kelihatan bagus. Kayaknya agak pendekan dibanding biasanya ya. Nah, terus si Bob kesel, dia bilangnya, agak pendekan katamu? Ini tuh jauh lebih pendek, katanya gitu. Berarti rambutnya dia itu sangat pendek menurut Bob ya. Kalau yang Bravo, ini merupakan potongan rambut Bob yang pertama kali. Bukan, tidak ada keterangan ini potongan rambut yang keberapa ya, teman-teman. Berarti Bravo bukan. Yang Charlie, Bob tidak tahu siapa yang memberinya potongan rambut. Jelas-jelas dia beberapa kali menyebutkan hairstylist ya, teman-teman. Berarti dia sadar ada yang motong rambutnya dan dia tahu ada yang motong rambutnya. Dan dia juga pasti pergi ke hairstylist itu, nggak mungkin dia tiba-tiba celing berada di hairstylist gitu ya. Berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, setelah potongan rambutnya itu, atau setelah potongan rambut yang baru, atau setelah potong rambut, rambutnya Bob itu masih menyentuh tanah. Maksudnya masih panjang sekali. Bukan ya, teman-teman, karena jelas-jelas potong rambutnya Bob tadi dia bilang ini tuh jauh lebih pendek. Seperti itu. Berarti Delta salah ya. Jawabannya adalah yang alpha, teman-teman. Lanjut number 32. Number 32. How does Bob seem to feel about his haircut? Oke, how does Bob seem to feel about his haircut? Bagaimana yang dirasakan Bob mengenai potongan rambut barunya itu? Nah, dia kesel ya, teman-teman. Tadi kita cek ABCD. Yang alpha, it is just what he wanted. Ini tepat seperti yang dia inginkan. Bukannya dia tadi bilang, it is not even close to the haircut that I wanted.
ini tuh bahkan tidak mendekati potongan rambut yang saya inginkan. Berarti itu bukan yang diinginkan sama dia ya. Berarti alpha bukan. Kalau yang Bravo, he enjoys having the latest style. Dia suka dengan atau dia menikmati gaya rambut terbarunya, bukan ya? Dia kesel tadi teman-teman. Kalau yang Charlie, he dislikes it immensely. Immensely itu sama kayak tadi, sama artinya dengan sangat teman-teman. Ya, jadi kalau diartikan si Bob itu sangat atau si Bob itu tidak menyukai rambut barunya itu dengan sangat atau ya sangat tidak menyukainya seperti itu. Nah, ketemu ya. Berarti jawabannya adalah yang Charlie seperti itu. Kemudian number 33. Number 33. What did Bob see on the floor? Alright. What did Bob see? What did Bob see on the floor? Apa yang Bob lihat di lantai? Nah, tadi Bob lihat, when I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair on the floor. I couldn't believe it. Ketika aku melihat ke bawah ke arah lantai, ada banyak sekali tumpukan rambutku. Aku nggak bisa percaya itu. Nah, kata dia seperti itu. Berarti jawabannya adalah yang delta ya, teman-teman, yaitu piles of his hair, tumpukan-tumpukan rambutnya si Bob yang udah kepotong seperti itu. Kemudian number 34. Number 34. What do people keep saying to Bob? Alright, what do people keep saying to Bob? Apa yang orang-orang tetap atau terus-menerus katakan kepada Bob? Nah, Bob tadi lanjutannya bilang, that's what everyone is saying to me. It will grow back, but it won't grow fast enough to make me happy. Kata dia seperti itu. Jadi, itu yang orang-orang terus-menerus katakan padaku. Itu bakalan tumbuh lagi. Nah, berarti yang orang-orang terus-menerus katakan kepada Bob, itu maksudnya untuk menghibur Bob ya, teman-teman, adalah it will grow back. Berarti jawabannya nomor 34 adalah yang Charlie. Ya. Nah, itu tadi adalah ronde pertama. Sebelum lanjut ke next round, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman. Silahkan. Nggak ada ya, teman-teman? Kalau nggak ada, mari kita lanjut. Dan sama seperti biasanya, teman-teman coba dulu, jangan takut salah karena kita belajar. Silahkan, teman-teman. Questions 35 through 38. Listen to a conversation about a man's great-grandmother. I talked to my great-grandmother on the phone this morning. Your great-grandmother? Do you talk with her often? I try to call her at least once a week. She's a really wonderful woman, and she's over 85 years old. I enjoy talking to her because she's so understanding and because she gives me good advice. What advice did she have for you today? She told me to be careful because a big storm is coming. She said that a big storm is coming? Is she a weather forecaster? Not exactly. She says that she can feel it in her bones when a storm is coming. I know it sounds funny, but when she feels it in her bones that a storm is coming, she's usually right. That's not actually so funny. When people get older, the tissue around their joints can become stiff and swollen. Just before a storm, the air pressure often drops, and this drop in air pressure can cause additional pressure and pain in swollen joints. So when your great-grandmother tells you she thinks a storm is coming, she probably has some aching in her joints from the decreasing air pressure. Then I had better pay more attention to my great-grandmother's weather forecasts. Number 35. How often does the man usually talk to his great-grandmother? Number 36. What did the man's great-grandmother tell him on the phone this morning? Number 37. Where does the man's great-grandmother say that she feels a storm coming? Number 38.
What will the man probably do in the future? Oke, yang sudah nemu jawaban, silahkan dikirim ya sedapatnya teman-teman dulu. Salah nggak apa-apa, silahkan. Atau kita dengarkan ya audionya, teman-teman, dengan skripnya supaya mudah untuk dibahas ya. I talked to my great grandmother on the phone this morning. Your great grandmother? Do you talk with her often? I try to call her at least once a week. She's a really wonderful woman, and she's over 85 years old. I enjoy talking to her because she's so understanding and because she gives me good advice. What advice did she have for you today? She told me to be careful because a big storm is coming. She said that a big storm is coming? Is she a weather forecaster? Not exactly. She says that she can feel it in her bones when a storm is coming. I know it sounds funny, but when she feels it in her bones that a storm is coming, she's usually right. That's not actually so funny. When people get older, the tissue around their joints can become stiff and swollen. Just before a storm, the air pressure often drops, and this drop in air pressure can cause additional pressure and pain in swollen joints. So when your great-grandmother tells you she thinks a storm is coming, she probably has some aching in her joints from the decreasing air pressure. Then I had better pay more attention to my great-grandmother's weather forecasts. Oke, itu tadi teman-teman audionya. Jadi si cowok dia curhat ya ke yang cewek. Dia bilang, I talked to my great grandmother on the phone this morning. Tadi pagi aku nelpon nenek buyutku. Kemudian si cewek bertanya, your great grandmother, do you talk with her often? Nenek buyutmu, kamu sering ngobrol sama beliau di telepon? Kemudian si cowok menjelaskan, I try to call her at least once a week. She's a really wonderful woman and she's over 85 years old. I enjoy talking to her because she is so understanding and because she gives me good advice. Jadi saya berusaha menelpon beliau setidaknya sekali dalam seminggu. Beliau merupakan seorang wanita yang menakjubkan dan beliau sudah berumur 85 tahun. Di atas 85 tahun. Saya suka ngobrol dengan beliau karena beliau ini sangat pengertian atau nyambung seperti itu ya. Dan karena beliau selalu memberi saya nasihat-nasihat yang bagus. Kemudian si cewek bertanya lagi, what advice did she have for you today? Nasihat apa yang beliau berikan padamu hari ini? Kemudian si cowok bilang, she told me to be careful because a big storm is coming. Beliau memberitahu saya supaya berhati-hati karena badai besar mau datang. Si cewek bertanya lagi, she said that a big storm is coming. Is she a weather forecaster? Beliau tadi berkata kalau sebuah badai mau datang. Apakah beliau itu merupakan seorang peramal cuaca? Kemudian si cowok bilang, not exactly. She says that she can feel it in her bones when a storm is coming. I know it sounds funny, but when she feels it in her bones that a storm is coming, she is usually right. Sebenarnya bukan. Beliau berkata kalau beliau bisa merasakan badai di tulang-tulangnya ketika badai mau datang. Saya mengerti memang kedengaran aneh. Namun ketika beliau merasakan badai di tulang-tulangnya, bahwa sebuah badai mau datang, beliau itu biasanya benar. Nah, kemudian si cewek baru ini menjelaskan ya, ini bahasanya agak ilmiah. Jadi beliau bilang, that's not actually so funny. When people get older, the tissue around their joints can become stiff and swollen. Just before a storm, the air pressure often drops. And this drop in air pressure can cause additional pressure and pain in swollen joints. So when your great-grandmother tells you she thinks a storm is coming, she probably has some aching in her joints from the decreasing air pressure. Kalau diartikan, sebenarnya tidak aneh sama sekali itu. Ketika orang beranjak tua, jaringan di sekitar persendian mereka itu bisa menjadi stiff itu tegang dan swollen itu bengkak.
tepat sebelum badai, tekanan udara biasanya menurun dan, penurunan, tekanan udara ini bisa menyebabkan tekanan tambahan dan rasa sakit di, persendian yang bengkak. Jadi, ketika nenek buyutmu berkata padamu, beliau itu merasakan sebuah badai mau datang, beliau kemungkinan merasakan rasa sakit di, persendiannya yang diakibatkan karena tekanan udara yang menurun. Kemudian si cowok bilang, "Then I had better pay more attention to my great grandmother's weather forecast." Kalau gitu saya harus, lebih memperhatikan ramalan cuacanya nenek buyutku untuk nanti, seperti jadi saya lebih baik kayak gitu ya, atau saya sebaiknya nanti lebih memperhatikan ramalan cuaca dari nenek buyutku, seperti itu. Oke, mari kita dengarkan number 35. Number 35. How often does the man usually talk to his great grandmother? Oke, how often does the man usually talk to his great grandmother? Seberapa sering si pria biasanya ngobrol dengan nenek buyutnya? Nah, tadi once a week ya, teman-teman. I try to call her at least once a week. Berarti sekali seminggu. Berarti jawabannya adalah yang bravo, yaitu every week, setiap minggu. Oke. Lanjut number 36. Number 36. What did the man's great grandmother tell him on the phone this morning? Oke, what did the man's great grandmother tell him on the phone this morning? Apa yang nenek buyutnya si cowok beritahukan pada si cowok di telepon tadi pagi atau pagi ini? Nah, maksudnya ini adalah advice tadi. Jadi si cewek tanyanya tadi adalah, what advice did she have for you today? Jadi nasihat apa yang beliau berikan padamu hari ini? Nah, si cowok menjawab, she told me to be careful because a big storm was coming. Dia memberitahuku supaya hati-hati karena badai besar mau datang. Kita cek ABCD ya. Yang alpha that she was 85 years old. Bahwa beliau berumur 85 tahun. Bukan ya, itu yang ngomong yang cowok, bukan nenek buyutnya. Alpha bukan. Kalau yang bravo, there is storm was coming. Bahwa sebuah badai mau datang. Nah, ketemu. Jawabannya adalah yang bravo ya teman-teman. Makanya si cowoknya tadi atau cucunya nenek buyutnya tadi itu adalah diminta buat hati-hati karena badai besar mau datang, seperti itu. Oke, 36 bravo, 37. Number 37. Where does the man's great grandmother say that she feels a storm coming? Oke, where does the man's great grandmother say that she feels a storm coming? Di manakah nenek buyutnya si cowok mengatakan bahwa beliau itu merasakan badai mau datang. Nah, tadi si cowok bilangnya, I know it sounds funny, but when she feels it in her bones. Nah, jadi dia itu merasakan badai di tulang-tulangnya, teman-teman, atau in her bones tadi. Ya, kita cek ABCD. Yang alpha in her bones. Nah, ketemu langsung. Jawabannya adalah yang alpha, ya. Sebenarnya bukan di bones-nya. Tadi dijelaskan sama si cewek itu di joints-nya, tapi si nenek buyutnya bilangnya di tulang-tulangnya, seperti itu. Ya, nggak jauh beda lah ya, teman-teman. Oke, number 38. Lanjut. Number 38. What will the man probably do in the future? Oke, what will the man probably do in the future? Apa yang kemungkinan si cowok, apa yang kemungkinan si cowok akan lakukan di masa mendatang atau di masa yang akan datang. Nah, ini merujuk pada kalimat terakhir yang dikatakan sama si cowok ketika dia setelah mendengarkan penjelasan si cewek tadi ya, kalau ternyata ada alasan kenapa orang yang sepuh itu bisa merasakan badai mau datang karena tekanan udara tadi, sama kayak ketika kita sakit teman-teman ya. Jadi kenapa sendi-sendi itu sakit sekali itu mungkin ada seperti itu, ada gejala seperti itu. Oke, jadi di akhir tadi si cowok bilang, then I had better pay more attention to my great grandmother's weather forecasts. Jadi kalau gitu lain kali aku harus lebih memperhatikan ramalan cuaca nenek buyutku, seperti itu. Oke, kita cek ABCD ya. Yang alpha call his great grandmother less often. Jadi tidak sering-sering lagi menelpon nenek buyutnya. Bukan. Kalau yang bravo menonton tayangan ramalan cuaca bersama nenek buyutnya. Bukan juga ya.
Kemudian yang Charlie membantu nenek buyutnya meredakan beberapa tekanan-tekanan yang dia rasakan. Bukan juga. Kalau yang Delta mempercayai prediksi nenek buyutnya mengenai cuaca. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Delta, ya, teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut ke round 3, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman, silakan. Nggak ada ya? Atau nanti kalau ada pertanyaan silahkan raise hand dulu ya teman-teman supaya nggak mengganggu audio dan tidak mengganggu teman-teman yang lain ya. Oke, kita lanjut ke round 3 seperti biasa. Teman-teman harus merasakan atau mengalami dulu, jadi jawab sebisanya dulu, salah nggak apa-apa. Nanti kita bahas bersama ya. Silahkan teman-teman. Now we will begin part B with the first conversation. Questions 31 through 34. Listen to a conversation about a college course. Hi, Mike. I've been trying to get in touch with you. I wanted to ask you about the Introduction to Sociology course you took last semester with Professor Patterson. Why did you want to know about that course? Well, Professor Patterson is teaching it again next semester, and I think I might take it. I wouldn't do that if I were you. Why not? Was it a terrible course? All the professor did was lecture day after day after day. He's a good enough lecturer, but I prefer courses where the students can participate more. I found it quite boring. That course doesn't sound so bad to me. In fact, I like that kind of course. You can listen to the professor's ideas and not feel any pressure to come up with something to say. Well, then maybe this course is for you. Number 31. Who is taking part in this conversation? Number 32. Why does the woman want to talk with Mike? Number 33. What kind of course does the man prefer? Number 34. How does the woman feel about Professor Patterson's course? Oke, yang sudah nemu jawaban boleh silahkan dikirim di chat. Kemudian kita bahas bersama, jangan takut salah teman-teman, silahkan. Oke, ada jawaban A, ADC, ada juga AC, CD, ada juga C, A, skip A, ada juga AD, DC. Alright, let's do it together. Kita dengarkan dulu audionya, ada ADCD juga. Kita dengarkan dulu audio dan skripnya supaya mudah untuk didiskusikan ya. Kita dengarkan kembali. Hi, Mike. I've been trying to get in touch with you. I wanted to ask you about the Introduction to Sociology course you took last semester with Professor Patterson. Why did you want to know about that course? Well, Professor Patterson is teaching it again next semester, and I think I might take it. I wouldn't do that if I were you. Why not? Was it a terrible course? All the professor did was lecture day after day after day. He's a good enough lecturer, but I prefer courses where the students can participate more. I found it quite boring. That course doesn't sound so bad to me. In fact, I like that kind of course. You can listen to the professor's ideas and not feel any pressure to come up with something to say. Well, then maybe this course is for you. Oke, itu tadi teman-teman. Jadi si cewek dia nyapa Mike. Hi Mike, I've been trying to get in touch with you. I wanted to ask you about the Introduction to Sociology course you took last semester with Professor Patterson. Halo Mike, aku sudah berusaha menghubungimu. Get in touch with someone ya, teman-teman, itu artinya
terhubung dengan seseorang atau apa ya, berkomunikasi atau menghubungi seseorang, berusaha menghubungi seperti itu ya. Kemudian saya ingin menanyaimu mengenai Introduction to Sociology atau mata kuliah Introduction to Sociology yang kamu ambil semester lalu dengan Profesor Patterson. Maksudnya dosennya ini adalah Profesor Patterson ya teman-teman. Nah si cowok dia malah bertanya, why did you wanna know about that course? Kenapa kok kamu pengen tahu mengenai mata kuliah itu? Nah si cewek menjelaskan, well, Professor Patterson is teaching in it again next semester and I think I'm gonna take it. Jadi Profesor Patterson itu mau ngajar lagi semester depan dan saya rasa saya ingin mengambil kelas beliau. Nah si cowok dia bilang, I wouldn't do that if I were you. Aku nggak akan melakukannya jika saya adalah kamu. Nah si cewek bertanya, why not? Was it a terrible course? Kenapa tidak? Apakah kelasnya beliau itu nggak enak atau kelasnya nggak bagus gitu ya? Nah si cowok menjelaskan, all the professor did was lecture day after day after day. He's a good enough lecturer, but I prefer courses where the students can participate more. I found it quite boring. Semua yang dilakukan profesornya hanyalah ceramah hari demi hari demi hari. Beliau merupakan seorang dosen yang cukup baik, namun saya lebih menyukai kelas atau mata kuliah di mana para mahasiswanya itu bisa berpartisipasi lebih. Aku merasa kelasnya Profesor Patterson itu cukup membosankan. Kemudian si cewek dia bilang, that course doesn't sound so bad to me. In fact, I like that kind of course. You can listen to the professor's ideas and not feel any pressure to come up with something to say. Kelas seperti itu gitu ya, tidak terdengar terlalu buruk buatku. Sejujurnya saja saya menyukai kelas yang seperti itu. Maksudnya yang cuma mendengarkan aja ya teman-teman. You can listen to the professor aja. Jadi kalian bisa mendengarkan ide-ide atau ilmu-ilmu dari profesornya tanpa harus ada tekanan kalau tiba-tiba disuruh ngomong sesuatu. Kemudian si cowok bilang, well, then maybe this course is for you. Oke deh, kalau gitu berarti mungkin kelas beliau ini memang cocok buat kamu. Seperti itu. Oke, kita lanjut number 31. Number 31. Who is taking part in this conversation? Alright, who is taking part in this conversation? Siapa yang terlibat di percakapan tadi? Nah, tadi si cewek pengen mengambil kelas Profesor Patterson ya, yang sudah diambil sama si cowok semester lalu. Berarti dua-duanya ini masih kuliah, teman-teman. Mereka adalah mahasiswa. Otomatis kita cek yang alpha, choose students, 2 mahasiswa. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang alpha. Kemudian number 32. Number 32. Why does the woman want to talk with Mike? Why does the woman want to talk with Mike? Kenapa si cewek tadi ingin ngomong sama Mike? Nah, di pertama tadi dia bilang, "Hi Mike, I've been trying to get in touch with you." Halo Mike, aku berusaha untuk menghubungimu tadi. I wanted to ask you about the Introduction to Sociology course that you took last semester with Professor Patterson. Aku ingin menanyaimu mengenai mata kuliah Introduction to Sociology yang kamu ambil semester lalu bersama Profesor Patterson. Nah, berarti si cewek ini mau menanyai Mike mengenai mata kuliah yang dia sudah ambil ya. Kita cek teman-teman. Yang alpha, she wants his opinion of sociologists. Si cewek ingin opininya si cowok mengenai para ahli sosiologi. Bukan ya. Kalau yang bravo, she wants to hear him lecture. Si cewek ingin mendengar si cowok memberikan kuliah atau ceramah gitu ya teman-teman. Bukan yang bravo. Kemudian yang Charlie, she wants to know about the course he took. Si cewek ingin tahu mengenai sebuah kelas atau mata kuliah yang si cowok ambil sebelumnya atau sudah ambil. Seperti ketemu ya, jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Oke. Next, number 33. Number 33. What kind of course does the man prefer? Oke, what kind of course does the man prefer? Jadi
jenis mata kuliah yang seperti apa yang si cowok lebih sukai. Nah, ini yang cowok ya. Kalau cowok itu dia tadi nggak suka dengan kelasnya Profesor Patterson yang hanya mendengarkan dan mencatat, teman-teman. Ya, dia bilang kalau Profesor Patterson itu merupakan seorang dosen yang bagus sebenarnya, tapi beliau itu lecture atau ceramah terus. Maksudnya nggak ada kesempatan untuk mahasiswanya untuk praktek atau terlibat seperti itu. Jadi si cowok nggak suka yang seperti itu. Artinya si cowok lebih suka kelas yang the students itu can participate more. Jadi para mahasiswanya itu bisa berpartisipasi lebih. Kita cek ya. Yang alpha, a course where the professor lectures. Sebuah mata kuliah atau kelas di mana profesornya itu ceramah, bukan ya teman-teman. Yang alpha bukan. Yang bravo, sebuah mata kuliah di mana para mahasiswanya hanya mendengarkan dan mencatat. Bukan juga teman-teman. Yang Charlie, sebuah mata kuliah atau kelas dengan Profesor Patterson. Nah, dia tadi jelas-jelas bilang di hampir terakhir tadi ya, dia bilang I found it quite boring. Jadi dia merasa kelasnya Profesor Patterson itu membosankan. Berarti bukan yang disukai ya, Charlie bukan. Pasti berarti yang delta, yaitu a course where the students take part in discussion. Sebuah kelas atau mata kuliah di mana para mahasiswanya itu terlibat atau take part itu apa, berpartisipasi gitu ya, atau terlibat dalam diskusi atau ya diskusi seperti itu. Oke, berarti nomor tiga jawabannya delta. Next, number 34. Number 34. How does the woman feel about Professor Patterson's course? Oke, how does the woman feel about Professor Patterson's course? Bagaimana perasaan si cewek mengenai kelasnya Profesor Patterson? Nah, kalau si cewek sama kelasnya Profesor Patterson suka ya di percakapan yang hampir selesai tadi, dia menjelaskan sejujurnya saya lebih suka kelas yang seperti itu. Kita mendengarkan ilmu dari profesornya tanpa harus ada tekanan kalau sewaktu-waktu disuruh ngomong sesuatu yang kita belum persiapkan, kata si cowok tadi, kata si cewek tadi seperti itu. Nah, berarti artinya dia suka dengan kelasnya Profesor Patterson. Kita cek ABCD. Yang alfa, si cewek merasa kelasnya itu akan membosankan, bukan ya? Kalau yang bravo, si cewek tidak ingin mengambil kelasnya beliau, bukan? Karena dia suka dengan kelasnya Profesor Patterson. Kalau yang Charlie, it sounds good to her. Terdengar baik buat dia atau dia menyukai kelasnya si Profesor Patterson. Oke, ketemu ya. Jawabannya adalah yang Charlie seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ke ronde terakhir yaitu round 4. Silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan. Sambil dicatat ya kalau misalnya teman-teman ada menemukan vocab baru atau nanti boleh sambil mencari vocab yang baru sambil mendengarkan rekaman juga nggak apa-apa. Oke, kita lanjut kalau nggak ada pertanyaan ke ronde terakhir. Dicoba dulu seperti biasa, jangan takut salah ya. Silahkan teman-teman. Questions 35 through 38. Listen to a conversation about a new solar energy plant. I was reading in last night's paper that the utility company wants to build a solar energy plant in the desert not far from here. Do you think that's a good idea? A good idea? It's a great idea. Solar energy is the energy of the future. It's clean, it's safe, and it's abundant. What could be better? Won't the utility company just raise our rates to pay for this new plant? Well, the newspaper said that the utility company would need extra money to get the plant going, but in the long run, rates would be lower. And to have a constant supply of energy, that's a small price to pay. I'm not convinced that the price will be small. Number 35. How did the man learn about the new solar energy plant? Number 36. Where will the solar energy plant be constructed? Number 37. According to the man, what is a benefit of solar energy?
Number 38. How does the woman feel about the proposed solar energy plant? Oke, yang sudah nemu jawaban sedapat teman-teman dulu dikirim di chat ya. Salah nggak apa-apa, kita belajar, silakan. Sebelum kita bahas, teman-teman. Oke, ada jawaban BBC dan sepertinya yang lain masih bingung. Ada CCDD juga. Oke, kita cek bersama aja ya, teman-teman. Ada BC skip A juga. Mari kita cek dengan kita dengarkan kembali audio dan skripnya supaya mudah untuk dibahas. I was reading in last night's paper that the utility company wants to build a solar energy plant in the desert not far from here. Do you think that's a good idea? Good idea. It's a great idea. Solar energy is the energy of the future. It's clean, it's safe, and it's abundant. What could be better? Won't the utility company just raise our rates to pay for this new plant? The newspaper said that the utility company would need extra money to get the plant going, but in the long run, rates would be lower. And to have a constant supply of energy, that's a small price to pay. I'm not convinced that the price will be small. Oke, itu tadi teman-teman. Jadi si cowok dia cerita ya, dia bilang, I was reading in last night's paper that the utility company wants to build a solar energy plant in the desert not far from here. Aku membaca di koran tadi malam bahwa perusahaan jasa ingin mendirikan atau membangun sebuah pembangkit listrik tenaga matahari di gurun yang tidak jauh dari sini. Si cewek bertanya, do you think that's a good idea? Menurutmu itu ide yang bagus? Si cowok bilang, a good idea? It's a great idea. Solar energy is the energy of the future. It's clean, it's safe, and it's abundant. What could be better? Ide bagus, ini tuh ide yang luar biasa. Tenaga matahari merupakan tenaga dari masa depan. Dia bersih, dia aman, dan dia melimpah. Apalagi yang bisa lebih baik. Kemudian si cewek bertanya lagi, won't the utility company just raise our rates to pay for this new plant? Bukankah nanti perusahaan jasa akan menaikkan rates itu tagihannya. Jadi tagihan untuk dibayarkan untuk pembangkit listrik yang baru ini. Kemudian si cowok menjelaskan, the newspaper said that the utility company would need extra money to get the plant going. But in the long run, rates will be lower and they have a constant supply of energy that's a small price to pay. Di koran dikatakan bahwa perusahaan jasa bakal butuh uang ekstra atau uang tambahan untuk menjalankan pembangkit listrik yang baru ini. Namun lama-kelamaan nanti tagihannya itu akan lebih murah. Dan mereka akan memiliki persediaan energi yang tak terbatas atau terus-menerus seperti itu ya. Itu merupakan itu tidak ada apa-apanya dengan yang kita dapatkan kalau diartikan seperti itu. Kemudian si cewek masih dengan ketakutannya, dia bilang, I'm not convinced that the price will be small. Aku nggak percaya atau aku nggak yakin kalau harganya nanti bakalan murah. Nah dari awal si cewek merasa takut dengan harganya nanti tagihannya nanti bakalan mahal seperti itu, teman-teman. Oke, kita cek soal number 35. Number 35. How did the man learn about the new solar energy plant? Okay, how did the man learn about the new solar energy plant? Bagaimana si pria tahu? Learn di sini artinya mengetahui ya, bukan belajar, teman-teman. Jadi bagaimana si pria bisa tahu mengenai pembangkit listrik tenaga matahari yang baru, maksudnya yang mau dibangun ya. Nah, dia bilang di awal tadi, I was reading in last night's paper. Saya membaca di koran tadi malam. Berarti dia tahunya dari koran ya, teman-teman. Otomatis nomor 35 jawabannya adalah yang bravo. From the newspaper, dari koran yang dibaca tadi malam sama dia ya. Okay, next number 36. Number 36. Where will the solar energy plant be constructed? Okay, where will the solar energy plant be constructed? Di manakah
pembangkit listrik tenaga mataharinya akan didirikan atau akan dibangun. Nah, masih di percakapan pertama yang dikatakan si cowok tadi. I was reading in last night's paper that the utility company wants to build a solar energy plant not far, sorry, in a desert not far from here. Jadi perusahaan jasa akan membangun pembangkit listrik tenaga matahari di gurun yang tidak jauh dari sini. Kita cek ABCD ya, teman-teman. Yang alpha in a far desert, di gurun yang jauh. Bukan ya, sebenarnya yang salahnya di jauhnya di sini. Ini buat ngecoh teman-teman, buat jebak teman-teman. Nah, tapi bukan yang jauh, tadi ada not-nya. Jadi not far from here, tidak jauh dari sini. Berarti artinya bukan yang alpha. Yang alpha salah ya. Kalau yang bravo, close by, dekat-dekat sini atau di dekatnya tempat mereka. Nah, ketemu ya. Jawabannya adalah yang bravo. Kalau yang Charlie at the utility company's headquarters, di markasnya perusahaan jasa atau di pusatnya perusahaan jasa, bukan ya. Kalau yang Delta si cowok tidak tahu, bukan juga. Tadi si cowok jelas-jelas menjelaskan in a desert not far from here, di gurun yang tidak jauh dari sini, seperti itu. Berarti jawabannya yang bravo ya. Oke, number 37. Number 37. According to the man, what is a benefit of solar energy? Alright, according to the man, what is the benefit of solar energy? Berdasarkan si cowok atau menurut si cowok, apa sih salah satu keuntungan dari tenaga matahari? Nah, ketika si cewek tadi bertanya, do you think that's a good idea? Menurutmu ini ide yang bagus. Nah, kemudian si cowok bilang, a good idea is a great idea. Solar energy is the energy from the future. It's clean, satu, bebas polusi atau bersih ya. Yang kedua, it's safe, dia aman. Oke, karena nggak ada kabel di mana-mana yang mengganggu juga pemandangan ya, teman-teman. Yang ketiga, it's abundant, jumlahnya melimpah karena matahari ya, teman, tiap hari ada. Nah, oke, jadi tiga tadi kita cek ABCD, yang ditanyakan di sini adalah a benefit, salah satu keuntungan dari tenaga matahari. Kita cek salah satu dari tiga yang disebutkan tadi. Yang alpha, it's cheaper in the short run. Bakalan lebih murah di awal-awal. Bukan ya, jelas-jelas tadi si cowok membenarkan pertanyaannya si cewek. Dia bilang kalau the newspaper said that the utility company would need extra money to get the plant going. Jadi memang butuh uang tambahan di awal-awal untuk menjalankan tenaga pembangkit listrik tenaga matahari tersebut. Berarti alpha bukan ya. Kalau yang bravo, the utility company won't need any extra money. Nah, perusahaan jasa tidak akan memerlukan uang tambahan. Bukan juga ya, teman-teman. Yang Charlie, the plans far away. Pembangkit listriknya itu terletak jauh. Bukan juga, ini pernyataannya udah salah dengan sudah tidak sesuai dengan audionya. Charlie bukan. Berarti pasti yang delta. Yang delta berbunyi it exists in large quantities. Jadi tenaga matahari itu ada dalam jumlah yang besar. Nah, ketemu jawabannya delta. Diwakilkan dengan, kalau di audio tadi nyebutnya abundant, teman-teman. Tulisannya abundant. Artinya melimpah ya. Kalau di sini dijelaskan in large quantities. Jadi di dalam kuantitas yang besar atau dalam jumlah yang besar. Oke, jawabannya delta. Next, terakhir number 38. Number 38. How does the woman feel about the proposed solar energy plant? Oke, bagaimana perasaan si wanita mengenai pembangkit listrik tenaga matahari yang diajukan atau yang mau didirikan itu? Oke, nah si cewek tadi dari awal sampai akhir percakapan dia khawatir, teman-teman, kalau mau kalau ditarik atau tagihannya nanti bakalan mahal. Jadi yang dikhawatirkan itu. Kita cek ABCD ya. Yang alpha, she is concerned it will be too costly. Si cewek takut, khawatir, cemas ya. Itu nanti akan terlalu mahal. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah yang alpha ya. Kalau yang bravo, si cewek merasa harganya terlalu murah, bukan ya. Kalau yang Charlie, si cewek merasa pembangkit listriknya itu sepenuhnya tidak perlu, tidak penting. Bukan, karena dia masih bertanya, maksudnya dia masih menanyai pendapatnya si cowok dan dia tidak menolak, dia hanya takut dengan harganya saja. Charlie bukan ya. Kalau yang Delta,
si cewek merasa perusahaan jasa memiliki ide yang bagus. Tidak, dia tidak setuju, teman-teman. Terutama masalah harganya, ya. Delta bukan, fix jawabannya yang alfa, seperti itu. Nah, itu tadi kurang lebih untuk kenalan dengan listening part B ya, teman-teman. Sama untuk listening karena dia skill, kita biasakan telinga kita dengan percakapan dalam bahasa Inggris seperti itu. Kalau teman-teman butuh soal-soal listening saya juga ada, nanti japri saja ya, nanti saya kirim atau nanti saya kirimkan di grup. Oke. Nah, sebelum saya tutup, mungkin adakah yang mau ditanyakan dari teman-teman? Silakan. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada saya tutup teman-teman. Let's call it a day. Thank you so much for having me today. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti saya kirim di grup. See you next time everyone. Have a great day.